Pak Tri, apa alasan utama pemerintah menetapkan harga batubara acuan atau HBA sebagai dasar dalam ekspor batubara Indonesia? Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak. Sebetulnya begini, secara regulasi atau secara regulasi itu sendiri, ini sebetulnya diamanatkan di dalam pasal 159 ayat 1 PP nomor 96 tahun 2001 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, di mana pemegang IUP IUPK tahap operasi produksi mineral dan batubara yang menjual mineral atau batubara yang diproduksi wajib mengacu kepada harga patokan. Nah, pemerintah Indonesia sendiri telah membuat aturan terkait dengan harga acuan ini sejak tahun 2011 dan diterapkan sebagai acuan dalam penjualan batubara, bukan hanya untuk ekspor namun juga sebagai acuan penjualan untuk di dalam negeri. Penetapan ini juga dalam rangka untuk penyeragaman harga jual batubara dari badan usaha, baik itu IUP, IUPK maupun PKP 2B. Nah, HBA ini mempunyai spesifikasi tersendiri, terus kemudian kalau misalnya dibekukan dan dilakukan koreksi, maka dengan menggunakan spesifikasi batubara yang sesuai, maka akan jadilah namanya harga patokan batubara. Poinnya, alasan utama untuk penetapan ini lebih kepada yang pertama adalah penyeragaman untuk pengenaan baik tarif royalti maupun tarif pajaknya. Di samping itu juga penerapan dana batubara acuan itu untuk menjamin kepastian daripada harga yang ada atau harga dari batubara Indonesia. Mungkin demikian. Ya, apa yang diharapkan dari regulasi ini Pak? Bagaimana kira-kira kebijakan ini juga akan memiliki pengaruh terhadap sentimen dari pelaku industri batubara, baik domestik, produsen, eksportir maupun juga pembeli internasional? Sebetulnya tujuan utama dari pengenaan HBA ini adalah supaya ada acuan harganya itu. Terus kemudian di samping itu juga untuk menjamin bahwa harga batubara yang ada di Indonesia tidak diperlakukan atau dijual dengan harga yang sesuai. Kira-kira gitu. Baik, Pak Dirjen terima kasih banyak atas tanggapan dan insight-nya sebagai pemantik diskusi kita di sore hari ini. Saya mungkin langsung ke Pak Alex. Pak Alex, sorry kalau dari Bayan Resources, kira-kira bagaimana menanggapi regulasi HBA ini Pak? Ya, saya pikir tujuan dan spirit daripada aturan HBA ini patut diapresiasi karena intinya bagaimana bisa meningkatkan pendapatan negara dan juga meningkatkan pertumbuhan industri domestik batubara. Namun demikian tantangan yang paling besar adalah saat ini kondisinya saat ini adalah lagi dalam kondisi buyer's market, di mana kondisinya saat ini di mana pembentuk harga di China sendiri itu memiliki stok yang melimpah sampai 6 bulan, oversupply. Ya. Sehingga dengan adanya ini pun kita harus sama-sama mensiasati bagaimana bisa peraturan ini menjadi efektif. Satu. Kedua juga adalah bagaimana dengan kontrak-kontrak yang sudah ada dalam atau jangka panjang. Artinya harus ada segera adendum. Nah ini kita perlu duduk bersama sebenarnya dan perlu ada masa transisi ataupun sosialisasi terutama ke international market. Karena ini kan bagaimanapun coal ini adalah komoditi internasional gitu. Dan memang siklusnya buyer's market ataupun seller's market gitu. Mungkin 3 tahun 4 tahun lalu kondisinya seller's market tuh. Hal kedua. Hal ketiga tadi yang barusan disampaikan oleh Pak Dirjen masalah harga acuan. Memang selama ini untuk pembayaran PNBP itu sudah mengacu kepada minimal HBA atau harga yang paling tertinggi. Itu yang sudah diatur terkait dengan PNBP. Jadi tantangannya sebenarnya tantangan bersama itu adalah menghadapi kondisi
buyers market ini yang dimana di China sendiri lumayan slow gitu ya. Karena oversupply ya, jadi memang mereka sendiri sudah memiliki stok yang cukup banyak untuk batubara mereka. Betul, hal itu utamanya disebabkan karena cuaca yang tidak sedingin yang mereka prediksi, satu. Kedua juga banyak pabrik baja steel yang mengurangi produksinya akibat mungkin perang dagang ya. Gitu. Sehingga memang di dalam China itu juga kelebihan supply.